Nasrin Wahid, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, ATR, and head of the National Land Agency, BPN, addressed concerns regarding 2,086 hectares of land in the Ibu Kota Nusantara, ICAN, stating that the land is not currently in a state of dispute. He clarified that while there are issues related to land occupancy, these do not equate to legal problems or disputes over ownership. The land in question is primarily linked to infrastructure projects, including toll roads and flood control systems. Key points from Nasrin's statements. Status of the land. Nasrin emphasized that the land is under the authority of the Otorita ICAN and that any disputes are related to areas surrounding ICAN rather than within it. He noted, Sebenarnya bukan masalah, it's not actually a problem, indicating that the lands were previously under a right to use, HGU, that has expired and thus reverted to state control. Current negotiations. The government is actively negotiating with residents who occupy portions of this land. Nasrin mentioned that the Bank Tanah will facilitate agrarian reform, which may involve either redistributing land or legalizing existing occupancy for those who have long resided there. Process of land acquisition. The Director General of Land Procurement and Development stated that 2,086 hectares include areas managed by the Ministry of Environment and Forestry before being transferred to the Ministry of Finance as state assets. The ongoing processes include identification and appraisal by public valuation services to ensure fair compensation for affected residents. Future developments. Nasrin assured that efforts are underway to resolve these land issues expediently, with priority given to vital infrastructure projects such as toll roads 6A and 6B, as well as flood management systems in Sepaku. This situation reflects ongoing challenges in land management as Indonesia progresses with its ambitious plans for ICAN, aiming to develop a new capital city while addressing the rights and needs of local populations. HGU, atau hak guna usaha, adalah hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang dikuasai oleh negara untuk keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU biasanya diberikan untuk jangka waktu tertentu, maksimal 35 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Namun, jika HGU tidak diperpanjang atau dialihkan sebelum masa berlakunya habis, maka status tanah tersebut akan kembali menjadi tanah negara. Ketika HGU dinyatakan habis, artinya hak pengelolaan atas tanah tersebut telah berakhir. Dalam konteks ini, tanah tersebut akan diambil alih oleh negara. Hal ini diatur dalam peraturan yang menyatakan bahwa jika pemegang HGU tidak memenuhi syarat untuk memperpanjang haknya atau tidak melakukan pengalihan hak, maka hak tersebut akan otomatis berakhir dan tanah akan kembali ke status sebagai tanah negara. Setelah HGU habis, pemerintah bisa mengelola tanah tersebut melalui lembaga seperti bank tanah. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut mungkin berhak atas pembagian tanah yang dikelola kembali oleh negara, meskipun jumlahnya terbatas. Proses penilaian oleh tim appraisal dilakukan melalui serangkaian langkah yang sistematis untuk memastikan bahwa nilai properti yang ditentukan akurat dan objektif. Berikut adalah tahapan umum dalam proses penilaian. Point 1. Permohonan penilaian. Proses dimulai dengan permohonan penilaian yang diajukan secara tertulis oleh pihak yang berwenang, disertai dengan data terkait objek yang akan dinilai. Data ini mencakup identitas objek, jenis nilai yang dimohonkan, dan informasi lain yang relevan. Point 2. Pengumpulan data. Setelah permohonan diterima, tim penilai akan mengumpulkan data tentang properti yang dinilai. Ini termasuk informasi mengenai lokasi, luas tanah, jenis bangunan, kondisi fisik, dan aksesibilitas. Tim juga melakukan survei lapangan untuk mencatat detail yang diperlukan. Point 3. Analisis pasar dan data perbandingan. Tim penilai akan menganalisis transaksi properti sejenis di area yang sama untuk mendapatkan gambaran harga pasar yang berlaku. Analisis ini penting untuk membandingkan properti yang dinilai dengan properti serupa yang telah terjual. Point 4. Pendekatan penilaian. Tim penilai memilih pendekatan penilaian yang sesuai berdasarkan jenis properti dan informasi yang telah dikumpulkan. 3 pendekatan utama yang sering digunakan adalah pendekatan harga pasar, menentukan nilai berdasarkan harga jual properti serupa. Pendekatan biaya, menghitung biaya pembangunan kembali properti dengan menjumlahkan nilai tanah dan biaya bangunan. Pendekatan pendapatan,
memperkirakan potensi pendapatan dari properti, seperti sewa atau penghasilan operasional lainnya. Point 5. Penentuan nilai. Setelah melakukan analisis dan memilih pendekatan, tim penilai akan menentukan nilai wajar dari objek tersebut. Proses ini melibatkan penghitungan berdasarkan data dan metode yang telah dipilih sebelumnya. Point 6. Penyusunan laporan penilaian. Tim penilai menyusun laporan penilaian yang merangkum semua temuan, metode yang digunakan, dan nilai akhir dari objek yang dinilai. Laporan ini harus jelas dan transparan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dasar dari nilai yang ditentukan. Point 7. Kaji ulang laporan. Sebagai langkah terakhir, laporan penilaian akan dikaji ulang untuk memastikan kualitas dan akurasi hasil penilaian. Proses ini melibatkan pemeriksaan administrasi laporan serta prosedur dan penerapan metode penilaian. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses penilaian oleh tim appraisal dapat dilakukan secara profesional dan menghasilkan nilai yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan di bidang properti. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, memainkan peran penting dalam menangani masalah lahan di IKN, terutama terkait dengan 2086 hektar lahan yang bermasalah. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari peran otorita IKN dalam situasi ini. Point 1. Kewenangan dan tanggung jawab. Otorita IKN memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menyelesaikan masalah lahan di dalam kawasan IKN. Menurut Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid, semua urusan tanah di wilayah IKN telah dilimpahkan kepada otorita IKN, sehingga mereka bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi dan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. Point 2. Proses pembebasan lahan. Otorita IKN bertugas untuk melakukan pembebasan lahan yang diperlukan untuk proyek infrastruktur, seperti jalan tol 6A dan 6B serta pengendalian banjir di Sepaku. Proses ini meliputi identifikasi, inventarisasi, dan penilaian oleh tim appraisal untuk menentukan nilai lahan yang akan dibebaskan. Point 3. Negosiasi dengan pihak terkait. Otorita IKN melakukan negosiasi dengan masyarakat yang menguasai atau menempati lahan tersebut. Ini penting untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang mungkin timbul akibat pembebasan lahan. Otorita juga harus memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil dan transparan, termasuk memberikan kompensasi yang sesuai kepada warga yang terdampak. Point 4. Penanganan status kepemilikan. Otorita IKN terus melakukan pengecekan dan kajian terhadap status kepemilikan lahan yang bermasalah. Hal ini penting untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam penyelesaian masalah tersebut. Jika ada penguasaan lahan oleh pihak lain, otorita harus menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Point 5. Koordinasi dengan kementerian terkait. Otorita IKN berkoordinasi dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian ATR BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan administratif terkait pengadaan tanah dipatuhi. Ini termasuk pengelolaan aset negara yang telah diserahkan kepada otorita. Dengan demikian, otorita IKN berperan sebagai penghubung utama dalam penyelesaian masalah lahan di IKN, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar sambil memperhatikan hak-hak masyarakat lokal.